Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabatku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih yang diambil dari kitab Fikih Muyassar. Kita masih di bab tentang salatnya orang yang memiliki udzur. Dan kita masuk ke bab jamak, ya, menjamak dua salat. Yaitu masalah yang pertama, yaitu fi masru'iyatil jam'i baina salataini wa man yubahu lahu dzalik. Yaitu tentang disyariatkannya jamak antara dua salat dan orang yang boleh memiliki atau boleh melakukan hal tersebut. Yubahu bis safaril ladzi tuqassiru fihi shalah, yaitu bolehnya orang yang safar mengqassar salatnya. Wal jam'u baina dukhri wal asri wal maghribi wal isya'i fi waqti ihdahuma, ya, itu agar ia menjamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya pada waktu salah satu di antara keduanya. Di hadis Mu'ad anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdasarkan hadis dari Mu'ad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk, ya, idartahala qila zaihi syamsi akhar dukhra hatta yajma'aha ilal asri yusallihima jami'a. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, yaitu tepatnya pada perang Tabuk, apabila ia berjalan sebelum tergelincirnya matahari, yaitu akhir waktu duhur, hingga beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamaknya hingga waktu asar, yusallihima jami'a. Kemudian beliau pun sholat keduanya, ya, dijamak, ya. Nah, jadi di sini hatta ya jema'aha, ketika berkumpul, ya, ilal asri, sampai waktu asar, kemudian beliau sholat keduanya atau menjamaknya, ya. Wa idartahala ba'da zaihi syamsi sholat dukhra wal asra jami'an summa sara. Kemudian apabila beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, ya, yaitu setelah terbenamnya matahari, ya, atau tergelincirnya matahari, yaitu sholat duhur dan asar, ya, jami'an, ya, digabung, dijamak, kemudian ia berjalan, ya. Artinya, ya, ihdahuma, kita boleh mengerjakan salah satu di antara keduanya. Wa kana yaf'alu misla dzalika fil maghribi wal isya, dan hal itu dilakukan beliau sama halnya ketika waktu maghrib dan isya. Wa sawaun kana sa'iran aw nazilan, dan sama saja apakah dia berjalan atau singgah. Li'annaha rukhsatun min rukhasis safari falam yu'tabar fiha wujudus sayri kasairi rukhasihi, ya, dikarenakan rukhsah termasuk, ya, rukhsah di antara rukhsah safar yang tidak dianggap padanya adanya jalan, ya, atau keberadaan jalannya seperti semua yang rukhsah atau seperti semua rukhsah yang lain, ya, seperti rukhsah yang lainnya. Illa annal afdala linazili, ya, adamul jam'i, kecuali adanya keutamaan bagi orang yang singgah jika tidak dijamak. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma' bimina wa qad kana nazilan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menjamak salatnya ketika di Mina. Ketika beliau sampai di Mina,
ya, waqad kana nazilan, ya, ketika beliau singgah. Kemudian wa yubahul jam'u limuqimi maridin yalhaqahu bitarkihi masyaqqah. Ya, jadi bolehnya menjama bagi orang yang mukim, yang sakit, ya, karena atau disertai meninggalkan yang sulit. Di qaul Ibnu Abbas, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina duhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati min ghairi khaufin wala matarin. Ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjama antara duhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah, ya, tanpa disertai adanya rasa takut dan tidak adanya hujan. Wa fi riwayati min ghairi khaufin wala safarin. Ya, dalam riwayat yang lain tanpa adanya ketakutan atau beliau tidak sedang safar, artinya beliau sedang mukim tapi karena sakit, ya, beliau menjama duhur asar dan maghrib isya. Maka falam yabqa illa udrul marudi, akan tapi tidak tersisa kecuali ada udur sakit. Jadi orang yang sakit itu boleh menjamak, sebagaimana riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li annahu sallallahu alaihi wasallam amaral mustahadata bil jam'i baina salataini. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah memerintahkan kepada wanita yang istihadah untuk menjamak salatnya. Karena wal istihadatu nau'un minal maradi, karena istihadah termasuk jenis dari sakit. Wa qad qila li Ibnu Abbas fi hadis al-madi, sebagaimana yang dikatakan kepada Ibnu Abbas dalam suatu hadis yang sudah kita bahas, lima fa'ala dzalik, ya, kenapa beliau melakukan hal itu? Kemudian kata beliau Ibnu Abbas, kai la yukhrija ummatahu, karena, ya, supaya tidak ada kesempitan bagi umatnya. Famata lahiqal insana masaqatun wa harajun bitarkil jam'i jazalahul jam'u. Maka kapan, ya, yang menyertai seseorang kesulitan atau kesempitan dengan meninggalkan jamak, maka baginya boleh untuk menjamak. Ketika seorang ada kesulitan, kesempitan, ya, boleh meninggalkan, ya, atau boleh menjamak, yaitu maridun kana au ma'duran bi ghairil marad, sakit atau dia memiliki udur yang tanpa sakit, mukiman kana au musafiran, ataukah dia dalam keadaan mukim atau sedang berjalan jauh. Fa minal a'dari allati tubihul jam'a, dan di antara udur-udur yang dibolehkan untuk dijamak, ya, yaitu aidon ghairis safari wal marid, yang ia bukan termasuk safar, ya, atau karena sedang sakit. Itu diantaranya karena adanya al-matarul kasirul ladhi yabulu siyaba, yaitu karena adanya hujan yang deras yang membasahi baju, wa yalhaqul mukallafa bisababihi masaqqah, yang disertai mukallaf, yang yaitu beban yang menyebabkan hal itu menyulitkan. Kemudian yang kedua, al-wakhlu wattinu, itu karena
tanah yang becek misalkan ya. Wadzalika idza kana yasuqu 'alan nasi bisababihil masyiyu atau masayyu. Dan hal itu apabila menyulitkan seseorang disebabkan ya ketika ia berjalan sulit ya, bisa menyebabkan apa? Pakaiannya kotor ya, atau susah untuk menyeberang, maka ini termasuk udzur. Kemudian yang ketiga, warihus sadidah al-baridatul lati takhruju anil adah, yaitu angin yang kencang, yang sangat dingin, yang hal itu keluar dari kebiasaan ya. Wa khairu dzalika minal a'dari allati yalhaqu bil muqallifi masyaqqah idza tarakal jam'a ma'aha. Atau selain dari itu, dari uzur-uzur yang menyertai ya beban yang menyebabkan apa? Kesulitan bagi seorang hamba. Idza tarakal jam'a, apabila ia meninggalkan jama' ma'aha, yaitu yang disertai dengan hal tersebut, yaitu uzur ya. Jadi boleh ya seorang untuk menjamak ketika sakit atau safar, atau yang kita barusan sebutkan ketika hujan, tanah becek, atau angin yang besar. Kemudian yang terakhir, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, fi haddil jam'i masyru', yaitu batasan menjamak yang disyariatkan. Wa haddul jam'i masyru' wal jam'u baina salati dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i ya, binisbati lil musafiri wa man fi hukmihi, yaitu batasan jamak secara syariat, yaitu menjamak antara salat duhur, asar, maghrib dan isya, dan menisbatkan kepada orang yang safar dan yang sehukum dengannya. Wa qadal jam'u fil hadri bisababil matari wa ma fi hukmihi, ya begitu pula menjamak dalam keadaan mukim ya, hadir ya, disebabkan adanya hujan dan yang semisal dengannya, ada yang sehukum dengannya. Wa yajuzu bainal isya'aini, dan boleh di antara dua isya, maksudnya maghrib isya ya kan. Kemudian wa dhuhraini, antara duhur dan asar. Li hadis Ibnu Abbas qabla qalil, ya, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ya yang barusan kita sebutkan. Wa qad fa'alahu Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana radhiyallahu anhum, ya sebagaimana yang telah dilakukan Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Awali annal illata minal jam'i bainal isya'aini wujudul masaqah wa ya fi dukhraini aidan, ya yaitu sekarang ketika ada alasan ya, ketika ada sebab dari menjamak antara dua isya ya, dengan adanya masyaqqah, kesulitan, wa ya fi dukhraini, dan hal itu juga ketika di waktu duhur ya. Jadi ya jadi yang namanya jamak itu karena ada masyaqqah, ada kesulitan, selain bagi orang yang safar juga orang yang sakit ya, karena sebab-sebab tertentu. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.